Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang melampaui waktu, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa tahun 2020 telah kami lalui. Di dalamnya ada tangisan, ada kegembiraan, ada sukacita, ada keberhasilan dan juga ada kegagalan. Tetapi dalam semuanya itu Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus menyertai kami sampai kami boleh memasuki tahun yang baru ini, 1 Januari 2021. Kami tahu tantangan di depan kami tidaklah mudah. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang tidak kami ketahui di depan kami. Oleh karena itu, sebelum kami melangkah lebih jauh, menjalani hari-hari kami sepanjang tahun 2021 ini, kami sangat membutuhkan Tuhan berbicara kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami percaya Tuhan memiliki pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memasuki hari pertama di tahun 2021 ini. Mari kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi penuntun bagi kita, pertolongan buat kita dalam menjalani sepanjang tahun 2021 di depan kita. Kita akan membaca Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, kemudian ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita sekalian dan saudara bisa melihatnya di PowerPoint yang saya tampilkan di layar saudara. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ayat 13, segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan
Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Dan ayat 16, maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudaraku, tahun yang kita masuki pada hari ini 2021, di dalamnya pasti ada tugas-tugas yang berat di dalamnya, ada hal-hal yang baru di dalamnya, ada hal yang istimewa yang baru yang kita alami. Mungkin ada juga kebingungan yang baru yang kita alami, ada penderitaan yang baru, ada godaan yang baru. Tahun 2021 adalah tahun yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Kita baru memasuki hari pertama di tahun 2021 ini, 1 Januari 2021, dan ada 365 hari yang akan kita tempuh. Dan saudara, ada banyak peristiwa yang pasti akan terjadi di tahun 2021 ini. Saudara, kondisi ini pasti membuat banyak sekali anak-anak Tuhan menjadi gentar. Hati kita belum tenang ketika kita meninggalkan tahun 2020. Mungkin kita masih diliputi oleh kesedihan yang kita bawa dari tahun 2020 ke tahun 2021 ini. Kita masih diliputi oleh kecemasan, diliputi oleh ketakutan. Mungkin kita masih diliputi oleh ketegangan dari tahun 2020 yang penuh dengan kejutan. Dan sekarang kita berada di awal 2021. Sesuatu yang baru kita akan hadapi di tahun 2021 ini. Saudaraku, sama halnya dengan bangsa Israel. Mereka telah keluar dari Mesir. Mereka sudah melakukan perjalanan yang panjang di padang gurun. Sebuah perjalanan yang tidak mudah. Pasti ada banyak ketegangan di dalamnya yang mereka alami. Dan sekarang mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Itu merupakan sesuatu yang baru bagi mereka. Ada kesulitan yang baru dan ada peristiwa-peristiwa yang baru yang terbentang di hadapan mereka. Setelah itulah sebabnya maka Tuhan berkata dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang keempat, di situ dikatakan jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi jalan di depan mereka itu belum pernah mereka lalui sebelumnya. Orang-orang Israel ini yang berada di tepi sungai Yordan adalah generasi yang baru. Mereka lahir di padang gurun, sehingga mereka tidak punya pengalaman menyeberangi laut Teberau. Oleh karena itulah menyeberangi sungai Yordan itu betul-betul sesuatu yang baru bagi mereka. Kalau mereka pernah menyeberangi laut Teberau, maka sungai Yordan tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Tapi mereka belum pernah mengalami peristiwa laut Teberau karena mereka adalah generasi yang baru. Saudaraku, saat itu mereka melihat sebuah sungai yang penuh sampai ke tepinya karena mencairnya salju. Sungai tersebut dalam dan luas. Bagaimana mereka bisa menyeberangi sungai yang dalam dan luas itu?
Mereka tidak punya peralatan, tidak punya perahu, dan seandainya pun ada, tidak mungkin mengangkut begitu banyak orang. Dan seandainya pun mereka ada alat untuk menyeberangi sungai itu, mereka akan berhadapan dengan musuh yang ganas yang di seberang sungai Yordan, dengan kota-kota yang kuat seperti kota Yeriko, kota Ai, dan kota-kota yang lain. Sudah mereka sedang berada dalam kondisi harus maju dan tidak ada jalan mundur. Mereka enggak mungkin balik lagi ke Mesir. Mereka harus maju untuk merebut Kanaan. Saudara, kita pun sekarang kita sedang berada di dalam sebuah keadaan yang mirip dengan bangsa Israel. Dan jalan di depan kita belum pernah kita lalui sebelumnya. Ada tantangan yang baru di tahun 2021 ini. Ada pencobaan yang baru yang kita mungkin hadapi di tahun ini. Mungkin ada pekerjaan baru yang kita akan kerjakan di tahun ini. Ada banyak hal yang baru di depan kita. Lalu pertanyaannya, apa yang firman Tuhan katakan, inginkan untuk kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, saudara, menghadapi kondisi yang baru yang kita tidak ketahui ini? Saudaraku, hal yang pertama yang kita mesti lakukan adalah jangan takut. Jangan gentar menghadapi tahun ini. Mengapa kita jangan takut? Jangan takut karena walaupun jalan di depan kita adalah jalan yang baru, saudara, kita enggak perlu takut dengan jalan itu. Oleh karena jalan di depan kita walaupun itu baru buat kita, itu bukan hal yang baru bagi Tuhan. Bukan hal yang baru bagi Tuhan. Saudara, bangsa Israel tidak berjalan sendiri menyeberangi sungai Yordan untuk menaklukkan Kanaan. Mereka disertai oleh Tuhan. Bangsa Israel ini akan menempuh jalan yang memang mereka belum ketahui. Tapi bagi Tuhan jalan itu bukan hal yang baru. Bagi Tuhan jalan itu, Tuhan tahu akan jalan itu. Bahkan dialah yang menciptakan sungai tersebut. Dia yang memiliki tanah Kanaan tersebut. Tuhan mengetahui sungai Yordan. Tuhan tahu tentang sungai Yordan tanpa belajar. Tuhan tahu apa yang ada dalam sungai Yordan itu. Tuhan tahu jumlah ikan yang ada dalam sungai Yordan itu. Sampai hal yang tersembunyi sekalipun dalam sungai Yordan Tuhan tahu. Dan segala sesuatu telanjang terbuka di hadapan Tuhan. Dia mengetahui segala sesuatu, sehingga itu bukan sesuatu yang baru buat Tuhan. Itu hal yang lama bagi Tuhan. Sudah bagi bangsa Israel, ini merupakan jalan yang baru. Tapi bagi Tuhan itu bukan hal yang baru. Segala sesuatu yang terjadi pada hari ini atau yang akan terjadi pada esok hari, pada bulan depan, tahun ini adalah hal yang baru bagi kita. Kenapa? Karena kita hanya tahu detik ini saja. Tetapi bagi Tuhan tidak ada hari esok bagi Tuhan. Dahulu, sekarang, dan masa depan itu merupakan kata-kata manusia. Tidak ada yang merupakan masa depan bagi Allah, karena Allah itu melampaui waktu. Saudaraku, apapun yang merupakan masa lalu dan masa depan bagi kita, hadir secara langsung sebagai masa kini di dalam penglihatan Allah. Karena Allah itu melampaui waktu. Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Tuhan yang tidak terikat oleh waktu. Dia mengetahui dan memahami segalanya. Manusia itu merayap seperti serangga dari daun ke daun, dari detik ke detik, dari hari kemarin ke hari ini, dari hari ini ke hari esok, dari tahun lalu ke tahun ini. Tapi Tuhan melihat seluruhnya ke bawah sekaligus. Masalah kita itu sudah diketahui oleh Allah, dan itu bukan kejutan buat Tuhan. Tuhan tidak memiliki kondisi darurat. Bagi Allah tidak ada yang namanya IGD. Semuanya itu terang benderang bagi Tuhan. Jadi saudaraku,
Kita tenang saja menghadapi tahun ini dan memasuki tahun ini, karena bagi kita, walaupun ini jalan yang baru bagi kita, tapi bagi Tuhan itu jalan yang lama bagi Tuhan. Kenapa kita begitu takut? Kenapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Kalau kita bisa melewati tahun 2020 bersama dengan Tuhan, apakah kita tidak akan sanggup jalani tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan? Jalan ini di depan kita memang jalan yang baru buat kita, tapi bagi Tuhan itu bukan yang baru. Dan kita nggak perlu takut, karena ada Tuhan yang berjalan beserta kita dan akan memimpin kita menjalani jalan yang baru bagi kita. Tapi bagi Allah itu bukan jalan yang baru. Kita nggak perlu takut, saudara. Hal yang selanjutnya, kenapa kita nggak perlu takut memasuki tahun 2021 ini? Karena pencobaan di tahun 2021 ini bukan hal yang baru bagi umat Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, Yosua berkata kepada bangsa Israel, jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Saudara, memang bangsa Israel yang saat itu ada di tepi sungai Yordan itu belum pernah menyeberangi sungai Yordan dan belum pernah menyeberangi laut Teberau sebelumnya. Tetapi nenek moyang mereka sudah melewati laut Teberau. Apa yang dialami oleh orang tua mereka dengan menyeberangi laut Teberau itu lebih hebat daripada apa yang sekarang mereka hadapi akan menyeberangi sungai Yordan. Orang tua mereka yang sudah mati berhantaran di padang gurun, dengan pertolongan daripada Tuhan, dengan kuasa daripada Tuhan, mereka sudah melihat bagaimana Tuhan membelah laut Teberau. Saudara, laut Teberau lebih berbahaya daripada sungai Yordan. Dan itu sudah dihadapi oleh umat Allah sebelum mereka. Itu sudah dihadapi oleh nenek moyang mereka. Jadi masalah mereka memang merupakan masalah yang baru pada hari itu, tapi bukan hal yang baru, bukan tantangan yang begitu hebatnya bagi perjalanan umat Allah dari Mesir menuju ke Kanaan. Itu bukan hal yang aneh bagi umat Allah. Sudah, oleh karena itu jangan mengatakan atau membayangkan bahwa kesengsaraan saudara itu luar biasa hebat. Oh, saya menderita itu begitu hebatnya. Saya sakit itu begitu luar biasanya. Saya punya penderita masalah ekonomi begitu hebatnya. Tidak, saudara. Ada banyak orang lain, anak-anak Tuhan sebelum saudara, bahkan mungkin sekitar kita, yang sudah mengalami yang hebat, bahkan lebih hebat daripada saudara, dan mereka menang. Bukan hanya kita yang menderita. Ada anak-anak Tuhan yang lain yang sudah mengalami kesusahan ekonomi yang begitu hebat, yang berat, dan mereka menang. Ada anak Tuhan yang lain yang menderita penyakit yang begitu berat, dan mereka menang. Ada anak Tuhan yang lain yang sudah mengalami bencana yang begitu besar, dan mereka menang. Dan ada banyak orang saleh yang sudah melewatinya, dan mereka menang. Jadi walaupun kita mengatakan tahun ini baru untuk kita, ada penderitaan yang baru yang kita hadapi di tahun ini, tetapi sesungguhnya saudara, itu bukan hal yang baru dalam perjalanan umat Allah. Kita nggak perlu takut. Dan saudara, misalnya tantangan yang kita hadapi di tahun 2021 ini itu baru dan berbahaya, maka saudara, itu tidak akan mengurangi akan bahayanya kalau kita sampai merasa takut. Saudara, tidak ada gunanya bangsa Israel takut, karena itu tidak akan mengurangi bahayanya. Sungai Yordan tetap harus diseberangi. Perang tetap harus dilakukan melawan bangsa Kanaan. Kekhawatiran, keresahan itu tidak akan membantu kita menghadapi tahun 2021. Ketakutan kita, kecemasan kita
tidak akan membuat semuanya menjadi lebih baik, saudara. Firman Tuhan berkata, hai orang yang kurang percaya, keresahan kita, kekhawatiran kita tidak akan membantu banyak dalam pergumulan kita. Kalaupun sampai yang terburuk mendatangi kita, maka kekhawatiran tidak berguna untuk menghadapi itu. Saudaraku, hal yang berguna untuk menghadapi kesulitan itu bukan kekhawatiran, tetapi iman kepada Tuhan yang hidup. Kalau seandainya besok kita harus menangis, maka lebih baik hari ini kita menyanyi. Kalau hari ini kita sudah menangis karena kita khawatir sekali, maka esok hari kita tidak akan punya kekuatan menghadapi tangisan yang datang pada esok hari. Tetapi kalau pada hari ini kita bisa menyanyi, maka seandainya pun besok ada tangisan, kita masih bisa menghadapi, ada kekuatan menghadapi tangisan itu. Bersukacitalah dalam Tuhan. Jangan khawatir dengan masalah yang belum ada. Jangan mengimpor atau membawa masalah esok hari ke dalam hari ini, saudara. Tuhan itu selalu memilihkan yang terbaik bagi kita. Kita nggak usah membawa hal-hal besok yang belum tentu terjadi. Jadi jangan khawatir dan jangan takut. Ini hal yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita di dalam menempuh tahun 2021 ini. Jangan takut. Hal yang kedua, saudara, percaya dan taat. Saudara perhatikan Yosua pasal yang ketiga ini penuh dengan perintah. Di dalam Yosua pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya. Sebuah perintah. Kemudian dalam ayat yang keempat dikatakan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Perintah. Ayat 5 perhatikan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Perintah. Dan kemudian dalam ayat yang ke-6, dan kepada para imam itu Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah. Kembali perintah. Dan kemudian ayat yang ke-8, maka kau perintahkanlah kepada para imam. Sebuah perintah. Ayat 9, saudara, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Kembali perintah. Sudah pasti mengejutkan ketika kita membacanya bahwa sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, ada begitu banyak perintah-perintah yang diberikan kepada mereka. Dan tentu saja bahwa ketika perintah itu diberikan, maka bangsa Israel ini dituntut untuk taat. Jadi saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa pada waktu kesusahan, pada waktu kita sedang menderita, pertanyaan utama kita seharusnya bukan bagaimana saya bisa melewati kesusahan ini. Bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan adalah, apa perintah Tuhan untuk saya lakukan dalam situasi saya pada hari ini? Apa kewajiban moral saya saat ini? Ketaatan apa yang Tuhan tuntut dari saya? Saudara, godaan yang sangat berbahaya adalah ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami masalah dan penderitaan, kita menganggap bahwa pemeliharaan Tuhan akan meniadakan kewajiban saya. Kita menganggap, saudara, kondisi saya yang susah pada hari ini, karena saya sedang susah pada hari ini, maka saya nggak usah taat sama Tuhan. Kita menganggap bahwa saya boleh melanggar firman Tuhan karena saya lagi susah. Ada banyak orang Kristen beranggapan seperti itu. So, kita menganggap menyelesaikan masalah lebih penting daripada ketaatan moral terhadap kehendak Tuhan.
hal yang seharusnya kita lakukan ketika sedang menghadapi persoalan yang berat itu terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diam di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sudah kita selalu ingin terburu-buru menyelesaikan persoalan kita, sehingga begitu banyak pagar moral yang kita tabrak. Ini bukan cara menyeberangi sungai Yordan, saudara. Cara menyeberangi sungai Yordan adalah satu kata, ketaatan. Itu caranya. Cara menyeberangi sungai Yordan adalah patuh kepada Tuhan. Sudah bagi Tuhan, hati bangsa Israel jauh lebih penting daripada pedang mereka. Bagi Tuhan, hati bangsa Israel itu jauh lebih penting daripada segala perlengkapan mereka. Dan ini pun berlaku bagi setiap kita, saudara. Hati saudara jauh lebih penting daripada kemampuan saudara. Ketaatan saudara sangat penting untuk menyelesaikan persoalan saudara. Ini yang seringkali diabaikan oleh orang-orang Kristen. Mengabaikan ketaatan. Dan persoalan gak pernah selesai. Saudaraku, ketaatan itu berhubungan dengan iman. Tanpa iman maka tidak akan ada ketaatan. Kita taat karena kita beriman. Bangsa Israel berani mengambil risiko untuk taat menginjak sungai Yordan yang mengalir deras karena mereka beriman kepada Tuhan. Ketidakpercayaan merupakan penghala yang besar bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Ketidaktaatan itu akan memblokir berkat surgawi yang diperuntukkan bagi saudara. Saudaraku, hal yang dituntut dari umat Allah adalah beriman kepada Tuhan. Langkah iman itu harus dilakukan terlebih dahulu. Dari nas yang tadi kita baca dari Yosua pasal yang ketiga ayat 13, dikatakan segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air itu pun terputus. Dan segera sesudah para pengangkut itu sudah sampai ke sungai Yordan, sungai itu terputus, lalu menyeberanglah bangsa itu. Selaku para imam yang tidak punya pengalaman saat itu, yang tidak punya pengalaman laut teberau, mereka mencelupkan kaki mereka ke dalam sungai yang mengalir dengan deras, sungai yang dalam. Mereka mencelupkan karena mereka taat pada Tuhan, mereka percaya pada Tuhan. Saya yakin mereka juga ketakutan pada hari itu. Tapi tugas mereka adalah tunduk kepada perintah Tuhan. Tugas mereka adalah taat kepada Tuhan. Dan ketika mereka taat, maka barulah mujizat terjadi. Terlihat saudaraku bahwa yang dituntut adalah iman dan ketaatan. Mereka dituntut untuk percaya dan taat terlebih dahulu. Barulah sesudah itu mujizat terjadi. Iman dahulu, barulah tanda diberikan. Jangan dibalik, saudara. Ada banyak orang Kristen yang minta tanda terlebih dahulu, barulah mau beriman. Dalam peristiwa terbelahnya sungai Yordan, tanda adalah hasil dari iman dan hasil dari ketaatan. Iman itu adalah melihat Dia yang tidak terlihat. Oleh karena itu kita mesti maju dengan iman. Iman apa? Iman untuk mematuhi perintahnya, saudara. Bukan sekedar iman untuk mengharapkan sebuah mujizat terjadi. Itu sekunder, itu yang mengikuti ketaatan kita. Iman untuk mengikuti dan patuh kepada perintah Tuhan. Tuhan berikan perintah untuk apa buat saudara, lakukan itu walaupun itu sulit. Itu langkah iman. Dan barulah setelah kita lakukan itu, saudara akan melihat tanda, saudara akan melihat mujizat.
Ada banyak sekali orang Kristen yang berdoa minta mujizat, minta tanda daripada Tuhan. Dan itu enggak terjadi dalam hidup dia. Karena dia tidak pernah mau taat. Saudara, hal yang pertama adalah kita beriman, kita taat pada Tuhan. Ketika kita mentaati akan firman Tuhan, maka yakinlah pertolongan Tuhan akan diberikan pada saudara. Tahun 2021 kita hadapi dengan percaya dan juga dengan taat. Hal yang ketiga, saudara, bagaimana kita menghadapi tahun ini? Ketiga adalah jangan terburu-buru dan jangan ragu. So, ketika menghadapi persoalan, kita seringkali suka tergesa-gesa untuk bertindak. Kita ini orang Kristen banyak yang bertindak seperti laron. Laron yang ketika melihat cahaya terang langsung menyerbu cahaya terang itu. Kita demikian tergesa-gesa dan terganggu sehingga kita tidak bijaksana lagi. Kita bertindak cepat, tapi cepat yang tidak baik, cepat yang tidak bijak. Saudara, bangsa Israel tidak terburu-buru langsung berenang menyeberangi sungai Yordan, tapi mereka menunggu selama 3 hari. 3 hari, saudara. Saudara perhatikan dalam Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 2. Di situ dikatakan bahwa Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana. Mereka bermalam sebelum menyeberang. Kemudian ayat yang kedua. Setelah lewat 3 hari. Jadi mereka bermalam selama 3 hari. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. So, mereka menunggu selama 3 hari. Kenapa tunggu 3 hari? Ya pasti mereka membutuhkan pemulihan fisik. Karena sebelumnya mereka sudah lakukan perjalanan yang panjang. Sudah berhari-hari mereka berjalan. Dan sekarang mereka membutuhkan pemulihan fisik. Dan yang kedua, saudara, kenapa mereka mesti tunggu 3 hari? Karena mereka membutuhkan pemulihan spiritual. Saudara, mereka lakukan itu karena mereka tahu mereka akan menghadapi musuh yang kuat. Dan kalau mau menang berperang, maka mereka bukan hanya harus mempersiapkan diri secara fisik, tapi mereka mesti mempersiapkan diri secara rohani. Jadi selama 3 hari itu mereka melakukan refleksi, mereka istirahat, mereka refleksi, mereka evaluasi diri, mereka harus punya sikap rohani yang baik untuk melangkah dengan berani ikut pimpinan Tuhan. Kalau mereka tidak refleksi, tidak retreat 3 hari, enggak mungkin mereka berani seberangi sungai Yordan. Apalagi para imam itu. Saat mereka menyeberangi sungai itu, mereka tidak boleh menggerutu. Mereka mesti berjalan dengan tertib dan di dalam kekudusan. Karena ini merupakan perang Tuhan. Dan ini butuh kesiapan rohani. Ini bukan butuh kesiapan fisik. Butuh kesiapan rohani. Persiapan rohani itu akan mencegah mereka dari dosa, perkataan, dari gerutuan, dari emosi-emosi yang buruk. Ketika mereka menyeberang, tidak boleh ada emosi yang tidak suci. Kurang lebih 3 juta orang, saudara, akan berjalan menyeberangi sungai Yordan di dalam kekudusan. Dan kenapa mereka bisa menyeberangi sungai Yordan dalam kekudusan? Karena apa? Mereka sudah lakukan persiapan rohani yang baik selama 3 hari. Jadi kekuatan mereka itu bukan kuasa militer, tapi kekuatan mereka adalah kekuatan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan itu membutuhkan persiapan rohani. Dan semua itu diatur selama 3 hari. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu punya persiapan di dalam menghadapi peperangan rohani. Peperangan fisik kita sesungguhnya merupakan sebuah peperangan rohani. Retreat 3 hari yang dialami oleh bangsa Israel adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Retreat 3 hari itu mempersiapkan seluruh bangsa Israel ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Mereka bisa berjalan dengan baik dan mereka bisa berjalan dengan iman karena mereka sudah siap selama 3 hari itu. Demikian juga ketika mereka tiba waktunya untuk menyeberang.
Umat itu tidak terburu-buru berjalan. Mereka menunggu akan imam yang berangkat terlebih dahulu. Kemudian barulah mereka ikut bersama-sama. Mari kita teladani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Mintalah kasih karunia untuk hal yang sama seperti ini. Kita minta ketenangan daripada Tuhan. Sebelum kita menghadapi satu tantangan yang besar dan kita maju, nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikan Dia. Berdiam diri, evaluasi rohani kita sebelum kita melangkah lebih jauh, saudara. Pekerjaan kita memang pekerjaan fisik. Penyakit kita memang penyakit fisik, saudara. Tapi hal yang perlu kita lakukan bukan sesuatu yang fisik semata. Kita perlu mempersiapkan rohani kita. Kalau kita nggak bisa tenang ketika kita menderita, ketika kita susah, saudara mungkin tidak sedang berada dalam pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan akan membuat saudara menjadi tenang. Pimpinan Tuhan akan membuat saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi hal yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah, yang pertama, jangan tergesa-gesa. Kita jangan tergesa-gesa ketika menghadapi sebuah persoalan. Tapi yang selanjutnya, jangan ragu untuk melangkah. Orang Israel tidak mengatakan, saya tunggu sajalah yang lain menyeberang terlebih dahulu sampai semuanya aman, maka barulah saya ikut menyeberang. Mereka tidak lakukan itu. Tapi ketika trompet dibunyikan, mereka segera menyeberang dan tidak mengajukan pertanyaan, tidak mengajukan keberatan. Jangan ragu saudara melangkah di tahun 2021 ini. Teruslah berjalan walaupun yang saudara hadapi bukan sungai air, tapi mungkin sungai api. Kalau Yehova yang minta saudara untuk menyeberang, jangan ragu. Kita jangan tergesa-gesa, kita nantikan Tuhan. Kita minta pertolongan daripada Tuhan. Tapi juga kita tidak perlu ragu untuk melangkah. Dan hal yang selanjutnya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu mereka mesti menyucikan diri, saudara. Ketika bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan, apakah perintah yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel? Yosua tidak menyuruh mereka segera membuat jembatan, tidak. Yosua tidak menyuruh mereka membuat perahu, tidak. Tapi yang uniknya adalah dalam ayat yang kelima, situ dituliskan seperti ini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Diminta untuk menguduskan diri, saudara. Ada satu hal yang tidak boleh diabaikan ketika kita sedang menghadapi masalah dan persoalan, yakni menguduskan diri kita. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat kuasa Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas sekali, karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antaramu. Jadi sebelum perbuatan ajaib itu terjadi, maka bangsa Israel harus menguduskan diri. Saudaraku, Allah hanya akan berkarya apabila kita seirama dengan Dia. Dan itulah sebabnya Dia ingin kita hidup di dalam kekudusan. Karena Allah hanya akan mengaruniakan berkat-Nya di wadah yang bersih. Bangsa ini mereka harus menyucikan diri karena Tuhan yang suci melakukan mujizat hanya untuk orang-orang yang suci. Memang tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin hidupnya itu tidak pernah ada dosa. Tapi jangan pernah diamkan dosa, sebaliknya selesaikan di hadapan Tuhan. Saudaraku, hal yang kita harus lakukan di dalam masa-masa yang berat adalah kita kuduskan diri kita. Semakin kita sungguh-sungguh menyucikan diri kita. Kita melihat ketika umat Allah tidak takut. Ketika mereka percaya dan taat kepada Tuhan. Ketika mereka tidak terburu-buru. Ketika mereka tidak ragu-ragu. Dan ketika mereka menyucikan diri, maka sungai Yordan terbelah menjadi dua. Saudara akan mengalami bahwa Tuhan yang saudara percaya adalah Tuhan yang hidup. Kalau kita lakukan pengudusan itu, kita akan melihat bagaimana tangan kuasa Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa dihadapi kalau kita bersama dengan Tuhan.
Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, saudara? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kita mungkin dan bisa saja berada di dalam kesesakan. Kita mungkin bisa saja ada dalam bahaya di tahun 2021. Kita mungkin bisa saja ada dalam kesulitan, saudara. Tapi ingatlah, di dalam semuanya itu kita ini lebih dari orang-orang yang menang. Oleh karena Tuhan Yesus mengasihi saudara. Oleh karena Tuhan sudah mati bagi saudara. Sehingga baik itu hidup, baik itu maut atau apapun dalam dunia ini, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita tempuh tahun 2021 ini. Kita nggak perlu takut menghadapi apapun yang ada di tahun 2021 ini. Ini hal yang baru buat kita. Tapi bagi Tuhan itu bukan hal yang baru. Ini hal yang baru buat kita. Tapi bagi umat Allah sepanjang sejarah itu bukan hal yang baru. Kita nggak perlu takut walaupun pencobaannya besar. Jangan khawatir menghadapi semua itu. Mari kita berikan kepercayaan kita pada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Taati perintahnya. Ada banyak hal yang fisik yang kita mesti kerjakan. Tapi hal yang paling utama di tahun 2021 ini, persiapkan rohani kita. Persiapkan spiritualnya kita. Kembangkan kekudusan kita. Kembangkan ketaatan kita. Dengan ketaatan, dengan kekudusan, mukjizat pasti terjadi. Tanda akan diberikan oleh Allah ketika kita hidup memperkenankan hati Tuhan. Seluruhnya kita bisa taklukkan ketika kita hidup di dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami sungguh menyadari, ya Tuhan, bahwa perjalanan kami di tahun 2021 adalah perjalanan yang tidak kami ketahui. Kami tidak tahu akan bahayanya di depan. Kami tidak mengetahui apa yang baru di depan kami. Tapi sesungguhnya itu bukan hal yang baru bagi Tuhan kami. Dan kami tidak perlu gentar dan takut menghadapinya. Ya Tuhan, tuntut daripada setiap kami adalah kami tidak perlu tergesa-gesa, kami tetap tenang, dan kami tetap percaya pada Tuhan dan patuh kepada Tuhan, dan memberikan kekudusan hidup kami, ketaatan kami kepada Tuhan. Kami yakin kami akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami untuk memperhatikan spiritual kami, memperhatikan kekudusan hidup kami, untuk boleh lebih memperdalam ketaatan kami kepada Tuhan. Mungkin selama ini kami sudah terlalu duniawi, ya Tuhan. Kami senantiasa memperhatikan hal yang fisik. Kami selalu mempersiapkan hal yang fisik. Tapi kami tidak pernah menggarap akan ketaatan kami. Kami tidak pernah bertumbuh dalam kekudusan kami. Kami di sini melihat sesungguhnya kekudusan, ketaatan itu berhubungan dengan kemenangan, berhubungan dengan kemenangan menghadapi persoalan-persoalan. Kami mungkin kalah selama ini oleh karena kami tidak taat kepada Tuhan, oleh karena kami tidak menuntut kekudusan, hingga kami mengalami kekalahan demi kekalahan. Ampuni kami Tuhan, tuntunlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.